Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Afdiyah Firmansyah dengan NIM 53020220077. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu waris. Mungkin kalau dalam kitab-kitab fikih lebih sering dikenal dengan kata faraid, bukan waris. Tapi itu ada dua hal yang sama. Pertama, mengenai pengertian waris. Secara etimologi, kata mawaris berasal dari kata al-miraj yang merupakan masdar dari kata waroto, yaitu wariton, wamirotan yang artinya peninggalan. Juga dapat diartikan sebagai berpindahnya sesuatu dari individu atau kelompok ke individu yang lain ataupun ke kelompok yang lain. Seperti yang telah saya katakan tadi, dalam kitab-kitab fikih lebih sering disebut dengan kata faraid. Ya, untuk faraid sendiri itu adalah lafaz bentuk jamak dari kata faridoh yang artinya sesuatu yang diwajibkan. Diambil dari kata al-fardu yang artinya wajib atau kewajiban, yang mana memiliki makna etimologi dan terminologi. Secara etimologi, al-fardu memiliki beberapa arti, diantaranya al-wajibu, wajib, al-muqaddaru, perkiraan, al-hazu, pembatasan, dan al-takdiru, ketentuan, dan lain sebagainya. Sedangkan secara terminologi, kata faraid ini memiliki arti sebagai ilmu yang digunakan untuk mengetahui ahli waris, siapa yang dapat mewarisi dan siapa yang tidak dapat diwarisi, serta mengetahui kadar bagaimana setiap ahli waris. Mawaris atau faraid juga dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah mengenai bagaimana tata cara pewarisan dalam hukum Islam. Dengan demikian, ilmu waris itu mencakup 3 masalah. Yang pertama itu pengetahuan tentang siapa saja yang menjadi ahli waris, kemudian tentang bagian ahli waris, dan ketiga tentang penghalang ataupun larangan siapa yang tidak dapat mendapatkan waris. Waris sendiri itu dalam Al-Quran telah disebutkan secara jelas, secara gamblang dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakkari mislu hadzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa isnataini falakunna sulusa ma tarak wa in kana wahidatan falaha nisfu wali abawihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun warisahu abawahu fali ummil sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummi sudusi min ba'di wasiyatin yusi biha audain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyukum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innahu kana aliman hakima walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha audain walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha audain wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus
fa in kanu aksara min dzalika fa hum syuraka'u fis surusi min ba'di wasiyyati yusa biha aw daini ghayra mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun hakim. Yang artinya Allah telah mensyariatkan mewajibkan kepadamu pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan bagianmu, suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan atau setelah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. Selain dalam ayat 11 dan 12, nas tentang waris ini juga terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 176 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yariswa illam yakul lahu walad fa in kanat asnataini falahu masulusani mimma tarak wa in kanu ihwatar rijalan wa nisaan walidzakari mislu hadil unsayain yubayyinu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya mereka meminta fatwa kepadamu tentang khalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang khalalah, yaitu jika seseorang mati dan tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagian keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di sini telah diterangkan secara gamblang, secara jelas bagaimana pembagian hak waris kepada ahli waris. Namun selain terdapat para ahli waris itu, dalam waris juga ada yang namanya rukun waris, syarat waris, dan hal-hal yang dapat menghalangi waris. Pertama, mengenai rukun waris itu terdapat 3 rukun. Yang pertama adalah pewaris, kedua ahli waris, dan ketiga harta warisan. Pertama, pewaris. Pewaris adalah orang yang
meninggal yang mana dia meninggalkan harta, yang kemudian harta ini bisa dipindahkan kepada ahli waris. Kedua, harta warisan. Seorang waris ini dapat dikatakan sebagai waris jika ada harta yang dapat diturunkan kepada ahli waris. Jika tidak terdapat, maka ya percuma mau mewariskan apa, karena tidak ada harta yang diwariskan. Dan yang terakhir yaitu ahli waris. Ahli waris ini adalah orang-orang yang berhak menerima waris seperti yang telah disebutkan dalam firman Allah tadi dalam Quran surat An-Nisa ayat 11, 12 dan ayat 176. Kemudian mengenai syarat-syarat waris. Syarat-syarat waris ini antara lain pertama adalah orang yang mewariskan itu sudah meninggal secara pasti. Jadi tidak rekayasa ataupun dibuat-buat, dia sudah meninggal sesuai kodratnya. Kemudian ada ahli waris yang berhak menerima waris dari pewaris yang telah meninggal. Ketiga, tidak ada sebab penghalang antara pewaris dengan ahli waris. Keempat, tidak tertutupi oleh ahli waris yang lebih dekat. Kemudian untuk penghalang mengenai turunnya waris kepada ahli waris, harta warisan dari pewaris kepada ahli waris itu ada 3. Pertama, perbudakan. Kedua, pembunuhan. Ketiga, perbedaan agama. Budak tidak berhak memiliki sesuatu dari pewaris karena budak bukan kategori ahli waris. Jadi ini merupakan suatu penghalang bahwa walaupun ayah dari budak ini punya harta untuk diwariskan, tapi ketika anaknya menjadi budak itu tetap tidak bisa mendapatkan harta waris karena budak bukan seorang ahli waris. Kedua, yaitu mengenai pembunuhan. Jadi seorang ahli waris tidak diperkenankan untuk membunuh pewaris. Jadi ketika ahli waris membunuh pewaris untuk mendapatkan harta waris, maka ahli waris ini tidak berhak mendapatkan harta tersebut karena dia melakukan sesuatu yang telah menyalahi syariat. Dan yang terakhir yaitu perbedaan agama. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa orang Muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan sebaliknya, orang kafir tidak berhak waris atas harta orang Muslim. Dan itu dengan jelas diterangkan Nabi bahwa perbedaan agama itu tidak bisa menjadikan harta waris itu kepada ahli waris. Ya misal kalau bapaknya itu kafir, anaknya Islam, anaknya tidak bisa mendapatkan harta waris pun ketika sebaliknya. Untuk mengenai harta waris seperti yang telah ada dalam Quran surah Al-Nisa ayat 11 dan 12 dan ayat 176 itu dibagi menjadi beberapa bagian, menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu setengah bagian, kedua 1/4 bagian, ketiga 1/8 bagian, keempat 2/3 bagian, kemudian 1/3 bagian dan 1/6 bagian. Pertama mengenai orang yang berhak mendapatkan setengah bagian dari harta waris, yaitu suami. Suami ini berhak menerima setengah warisan jika seorang suami ditinggalkan istrinya dan tidak meninggalkan anak, maka suami dapat setengah bagian. Kedua, anak perempuan. Jika anak perempuan itu anak tunggal. Ketiga, anak perempuan dari anak laki-laki. Ini dikiaskan dengan ahli waris kedua yaitu anak perempuan yang tunggal. Keempat, saudara perempuan kandung. Saudara perempuan kandung menerima satu setengah bagian ketika tidak
ketika pewaris tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai saudara perempuan yang lain. Dan yang kelima ini saudara perempuan seayah. Ini juga dikiaskan seperti saudara perempuan kandung. Kemudian untuk kedua, orang yang berhak menerima 1/4 bagian. Orang yang berhak menerima 1/4 bagian itu pertama suami. Jika suami ditinggal mati oleh istrinya dan istrinya mempunyai seorang anak, maka suami mendapatkan 1/4 bagian. Kedua, seorang istri. Untuk seorang istri ini kasus ini sama dengan keterangan yang dari seorang suami, yaitu ketika dia ditinggal mati oleh suaminya dan suaminya itu meninggalkan anak, maka istri mendapat 1/4 bagian. Ketika suami tidak meninggalkan anak, maka istri mendapatkan 1/4 bagian. Ketiga, orang yang mendapatkan 1/8 bagian. Orang yang mendapatkan 1/8 bagian ini ialah seorang istri. Ketika suami yang meninggal itu memiliki seorang anak. Terus yang keempat, orang yang mendapatkan 2/3 bagian. Pertama, orang yang mendapatkan 2/3 bagian ialah 2 orang anak perempuan. Jika semua anak perempuan ini lebih dari 2, maka mereka mendapatkan 2/3 bagian dari harta yang ditekan oleh orang yang meninggal dari pewaris. Kemudian 2 orang anak perempuan dari anak laki-laki. Ini dia dikiaskan dengan anak perempuan. Ketiga, 2 orang saudara perempuan dan yang terakhir 2 orang saudara perempuan seayah. Kemudian pembagian kelima yaitu yang mendapatkan 1/3 bagian. Orang yang mendapatkan 1/3 bagian pertama ialah ibu. Ibu mendapatkan harta waris 1/3 bagian jika tidak terhalangi. Maksudnya terhalangi oleh pengurangan sehingga menjadi 1/6 bagian. Kedua, 2 orang saudara atau lebih saudara seibu. Dan ketiga, kakek. Dalam sebagian masalahnya, apabila bersama saudara laki-laki atau saudara perempuan dan tidak ada orang yang mendapatkan bagian. Kemudian yang terakhir mengenai orang yang mendapatkan 1/6 bagian. Pertama ayah, kedua ibu. Ibu mendapatkan 1/6 bagian jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki atau 2 orang lebih dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan harta dari pewaris. Ketiga, nenek. Keempat, 7 perempuan dari anak laki-laki. Kelima, saudara perempuan seayah. Keenam, kakek. Dan ketujuh, ibu. Itu mengenai pembagian waris secara yang sesuai dengan apa yang telah ada di dalam Al-Quran. Namun dalam kenyataannya pembagian waris ini satu hal yang rumit, sehingga terkadang ada ahli waris itu tidak bisa mendapatkan waris, juga tidak bisa mendapatkan waris, sehingga ada yang namanya asobah. Asobah ini terbagi menjadi 3. Pertama, pengertian asobah. Asobah adalah bagian yang tidak tertentu yang merupakan kelebihan dari orang-orang yang mendapatkan bagian fardu. Jadi bagian yang telah diterangkan tadi itu merupakan bagian fardu yang telah dinas dalam Al-Quran. Kemudian ketika masih ada sisa pembagian dari yang fardu itu, maka dia dimasukkan dalam asobah. Asobah ini ada 3, yaitu asobah bil ghair, asobah ma'al ghair, dan asobah bin nafsi. Asobah bil ghair yaitu bertemunya seorang wanita dengan saudara laki-laki. Ini dalam asobah bil ghair ini ada 4 orang, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan, dan saudara perempuan seayah. Ini ketika semuanya bertemu dengan saudara laki-laki. Kemudian kedua, asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair ini juga terdapat 4 saudara perempuan, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seayah bila bertemu dengan cucu perempuan laki-laki. Perbedaannya dengan asobah bil ghair, ketika asobah bil ghair bertemu dengan saudara laki-laki, sedangkan asobah ma'al ghair bertemu dengan saudara perempuan. Dan yang terakhir yaitu asobah bin nafsi. Dalam masalah asobah bin nafsi ini sebenarnya terdiri dari kaum laki-laki,
kecuali mutikoh, yaitu wanita yang telah memerdekakan hambanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya terangkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.